subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktaba badala abi wa adada jahilin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fil darin amin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu yang ketujuh di antara makruh yang dikerjakan bagi orang yang berwudu di air mutlak tapi makruh, air pada bumi Babilu atau Babilonia. Babilonia itu adalah di daerah Irak, tempat tukang sihir. Ya orang dikenal Babilonia. Coba dulu kita belajar ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan sekarang. Dulu itu tempat sihir, tukang sihir. Letaknya Babilonia itu di daerah Irak kalau sekarang, tapi sudah rusak hancur semua. Itu tempat berkumpulnya tukang sihir. Zaman Fir'aun aja perkumpulan tukang sihir. Rasulullah aja pernah disihir Rasulullah. Nah itu makruh juga kalau kalian berada di daerah Irak, yang di daerah itu pas tepat daerah begini. Ulun sudah pernah ke Irak. Nah, kalau ini tapak plus sejarah. Nah makruh juga berwudu di air tempat di situ. Artinya di tempat itu berwudu makruh. Karena dulunya tempat itu adalah tempat berkumpulnya tukang sihir. Ini satu pelajaran kita, jangan tapi betah di tempat-tempat yang kurang bagus. Agama kita menolak. Karena makruh itu mengerjakan yang berdosa, meninggalkan berbahaya. Ini betah di tempat-tempat yang aneh-aneh itu. Asal tahu aja sudah selesai, jangan tapi betah di situ. Kita tenang diam di daerah itu, maksudnya itu kalau lagi kita di daerah, daerah itu bermasalah. Contoh, ulun waktu Mesir ziarah ke Imam Syafi'i, lalu melihat tampil sejarah tentang karung itu di daerah desa Payung. Berapa jam? Sekitar 7 jam dari kota Mesir menuju daerah Payung, melewati padang pasir yang luas. Oh, ini dulunya istana Fir'aun di sini. Sampai piramid, kalau tidak masuk, kalau hubung piramid itu kan termasuk apa tuh? Keajaiban dunia. Baik ke Madinah, baik ke Mekah. Tapi kita ini kadang-kadang Pak Ibu penasaran. Ada lubang di dalam piramid itu. Ulun tanya, ada makan gimana? Ada makan di zaman Musa, di zaman Fir'aun. Ayo amal mensukai untuk apa? Ternyata untuk piramid itu untuk memumi mayat, berarti mewadi manusia itu. Cukup aja sudah melihat sudah. Karena buka di YouTube kan, di Google apa yang terjadi, apa saja dalam piramid itu cukup baik. Tapi kita penasaran kalau masuk ke situ untuk tempat memumi mayat. Kan orang Mesir itu terkenal dulunya mengawetkan mayat. Kalau Hulu Sungai terkenal mengawetkan waktu dulu. Tapi
agama. Kalau ingin tahu silakan, tapi jangan jadi tentu dalam berlambat dengan keluar kalau masuk silakan berhenti masuk. Penasaran tuh di anu juga, kayak gue diukur juga. Kalau mati itu telah meninggal dunia, bulu putih di dalam piramid. Bukan zaman dulu. Sampai ke museum, di museum itu jasadnya Firaun. Tapi ulun tidak menziarahi Firaun, tapi sekedar tahu. Nah, sekedar tahu tuh melihat Firaunnya sudah di dalam akuarium itu Ramses. Nah itu kan orang museum itu. Firaun di zaman Musa dari kabil bahar. Yang saya cari anak orang itu Firaun di zaman Musa dari kabil bahar. Firaun yang tenggelam di zaman Nabi Musa di lautan. Nah, taruh, sini. Bukan penulisnya itu. Ada bukan ini dia. Nah, karena Fir'aun itu banyak, tapi Fir'aun yang ulun cari ini Fir'aun yang di Laut Merah yang ditenggelamkan oleh Allah Taala. Tongkat Nabi Musa terbelah laut itu. Banyak bersusun untuk ibu mayat itu. Jangan betah di situ. Asal tahu keluar dari. Jangan mau baca. Salamullah ya saja. Mati buta itu jangan jauh juga ya. Nah itu daerah itu makro ke-8 sambungannya. Air pada telaga Zarwan. Telaga Zarwan itu nama sumur. Yang catat di situ nama sumur untuk menyantet Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Tidak bisa Pak ibarat orang anak itu kan sumurnya begitu juga. Apa tuh kayak itu loh. Dan itu membayarkan Nabi kita bulannya Yahudi. Makanya Yahudi ini jangan ikam aku ya, jangan dijadikan kamu. Ini pengkhianat, ini melanggar perjanjian. Gencatan senjatanya di punggungnya. Allah sudah berpesan, lan tardo angkal Yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak ridho hubungannya itu selama-lamanya. Orang Yahudi orang ini tidak ridho, orang menikah orang Islam, orang beriman tidak ridho, kecuali kalian mengikuti cara mereka. Hatta tadi millatahum cukup. Ada urusan kita terlalu akrab apalagi rapi, sekedar urusan misalnya memberi apa selesai. Tidak usah menjadikan teman setia, teman akrab berlalu. Dengan nolongin juga ya. Lantarbo Allah sudah berdosa. Lantarbo tidak akan ridho selama-lamanya. Engkau kita Yahudi wala Nasara sama masalah. Kecuali kita ikan ini mengikuti cara mereka, pemikiran mereka. Lihat nih, terbukti kan? Kadang kehendaknya serangnya itu malah dasar sombong, berkau masuk ini. Lihat tuh, itulah yang terjadi. Allah lampahkan. Nah, di daerah Telaga Zarwan inilah berkumpul-kumpulan orang Yahudi untuk menyerang, mensihir Nabi kita Nabi Muhammad
Wasallam. Lalu turunlah ayat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini ayat Bapak Ibu menangkis perisai diri serangan-serangan yang tidak kita sadari sampai paranoia, sihir dan sebagainya. Makanya itu jadi amalan hendak tidur. Jadi amalan setiap kita sembahyang ada. Ya. Belum pernah Bapak Ibu di daerah Halong, minta maaf kalau ada orang Halong lah. Belum sampai ceramah ke daerah Gunung Riung. Gunung Riung itu gunung, di dalamnya itu ada gua. Masuk ke dalam gua itu harus menyelam dulu ke dalam sungai, nyelam sungai, di bawah menuju situ untuk menyeberang. Karena akses jalan itu sulit. Saat itu membawa baju itu di apa tuh supaya dibuat dalam wadah cukup untuk jangan tahu air lah. Ini kita menyeberang itu ada baju kering. Ini kita pakai baju basah, kalau menyelam sampai akhirnya ketemu lubang gua muncul. Kalau jalan lain boleh berputar, kita jalan sini. Sampailah kita dakwah di sini. Ketemulah mantan dahulu menyantet orang. Kalau besok ditanya, dia tak pilih. Nah, ibu-ibu penting, ibu-ibu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aslinya kamu tadi? Sekarang di mana? Berapa tahun dulu ini dakwah? Mulai umur 20. Ya, disuruh guru dakwah. Selesai. Kami ini dulunya guru dukun dukun sampai dulu ya Pak, iya. Dulu gak ada bahasa muntah ini, karena kan buahnya ini ada paham, ada bahasa kita apa Indonesia, ini campur-campur gitu, daerah-daerah. Dulunya Pak, apa sejarahnya Bapak ini jadi stop dari pekerjaan itu? Karena kami diserang balik dulu, maksudnya kami menyerang orang yang kami tuju. Tidak bisa. Itu kenapa? Saingan hidup iri dengki. Saingan hidup karena iri dengki. Iri dengki profesinya kurang lebih sama. Misalnya minta maaf Bapak Ibu, bini Anum dengan bini Tuhan. Itu Allah dulu. Bini Anum minta sampaikan bini Tuhan. Bini Anum ada punya untuk bini Tuhan. Apalagi cinta ditolak, dukun bertingkah. Kasus-kasusnya ini. Apalagi lawan politik. Pokoknya baik gue. Iri dengki itu kebiasaan seprofesi. Kebiasaan. Saingan dagang. Partai politik. Kan bisa ini. Kayak apa supaya aku yang muncul, yang lawan tumpang.
macam-macam. Apalagi itu yang terbanyak. Nah, kenapa mengetahui? Ternyata dulu kami yang kami serang itu pertama orangnya pengendalian. Selama orang itu beri memelihara sembahyang 5 waktu, kami berani. Selama orang itu menjaga sembahyang 5 waktu, berani. Perempuan gimana? Karena perempuan bisa terus sembahyang sebelum dia haid atau nifas. Urutannya perempuan itu kita melihat awal dia haid atau kebiasaan dia haid. Mulai situ mulai kami bahasa orang Dayak tuh mama di mama ini orang yang akan ditunjuk dia mulai haid. Pasti perempuan kan nggak kebayang. Bagaimana cara? Karena perempuan tumpah kalau dia haid nggak bisa baca Quran. Dia asal membaca amalan selain Quran seperti istighfar, seperti salawat. Atau dia tidak dia mengamalkan tidak berwudu. Tapi perempuan kan dia nggak beres-beres sembahyang, berwudu sebenarnya ada dalam artian hanya berwudu lagi ya, bukan berwudu pokok sembahyang. Ini ada orang yang mengamalkan kan berwudu. Kalau haid kan jelas-jelas sembahyang. Ada ulama selama dawa berwudu dia haid tetap berwudu, tapi bukan untuk sembahyang berwudu, bukan banyak orang asal berwudu aja. Ada ulama yang membolehkan, di antara ulama PDI. Tapi wudu itu bukan untuk sembahyang, wudu itu bukan untuk orang asal berwudu, karena orang sudah istiqamah dawa berwudu. Ada yang batalkan wudu kan batal wudu. Atau baca istighfar atau baca salawat. Itu ibadah yang sulit dia. Apa saja alat-alat atau yang diperlukan untuk menyantet atau mensihir seseorang. Nah, ini penting baik-baik. Di antaranya rambut kita nih. Ingatan ulun Samson Delila ngomong kekuatannya di bulu kali ya. Bujur itu ada tapi kamu itu. Apalagi pakaian dalam, baju dalam yang langsung menyentuh badannya. Apa itu? Kami akan buat badannya itu bermasalah. Nah, itu pakaian dalam ibu-ibu, bapak-bapak, yang bagus itu pakaian dalam itu dilakukan. Ada pakai lagi, makan. Jangan dibuat kembang sampah. Nanti aku berkatnya pemulung. Nyempatkanlah membakar pakaian dalam ibu-ibu pakaian dalam. Baik celana dalam, baik pakaian dalam yang menyangkut badan. Alhamdulillah saat lapang jangan ini pakaian dalam atau celana dalam diulah lap kaca, cucuk kacanya makin terang. Ya orang itu kurang baik karena dihina orang. Kita mudah nanti direndahkan orang, kita nanti udah dihina orang. Pakaian dalam yang langsung menyentuh badan, baik celana dalam, pakaian dalam itu pakai yang enggak dipakai lagi dibakar atau masukkan ke dalam tanah untuk kubur. Nah paling bagus bakar, setelah itu masukkan ke dalam tanah. Ulun sejak itu enggak sembarangan lagi masalah pakaian dalam. Pakaian dalam maksudnya baik celana atau enggak.
Itu penting. Kalau foto gimana? Kalau foto Pak ya seberapa yang kami kenal. Maksud kenal asal tahu ini orangnya, kami membayangkan aja lagi Pak apabila kami ingin menyerang. Letakkan kami boneka. Boneka itu kami bayangkan fotonya itu. Boneka itu anggaplah dia. Kami serang dengan jauh, dengan tenaga dalam. Apabila sudah kami tiup, hilang jarum itu, langsung ke dalam boneka itu. Nah, iya tuh kawat ada di badan pada itu. Jauh ada di badan, bau ada di badan. Itu kena sama. Aneh kalau Bapak Ibu, memang aneh. Itu ilmu itu memang ilmu itu bantuan jin, bantuan syaitan. Rasulullah diberikan Allah amalan sihir itu membaca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, tambahi kul huwallahu ahad. Itu urusan sama Allah, perlindungannya kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Ini penting. Kita ada tahu Bapak Ibu, serangan orang jarak jauh. Memang ada ilmu yang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh hipnotis aja dulu. Ini kayak modern ini hipnotisnya. Murid ulun sebut aja di daerah Sungai Ulit, Sinar Mas. Situ ada tuh Sinar Mas. Ya, seberang Bukit Permata Bunda. Sungai Ulit, perempuan bantu kasihan dia. Dia ini bukan hipnotis. Sampai beliau ke pasar Martapura. Pasar Martapura bukan orang Martapura, pasar Martapura. Namanya pasar kok mau orang mana aja dari itu. Karena dia pakai emas. Nah, ibu-ibu emas. Hati-hati Bu ya, jangan tahu di nampakan. Ini kadang-kadang perempuan ini pakai emas, nah dipendekakan sedikit dirinya. Karena pendekakan lagi. Jangan memancing kejahatan. Itu aja sudah. Jangan berlebihan. Murid-murid ini dia berkendaraan perempuan. Ibu-ibu. Dia ngaji sama kita juga. Nangis Pak Ibu. Ternyata semua emas yang ada di tangan, cincin, kalung, anting, habis. Tidak sadar melepaskannya itu. Kita nih pas bicara masalah ini, nah, tidak sadar. Dia lepas. Gara-gara salaman aja Bapak Ibu dengan perempuan juga yang menghipnotis itu perempuan. Itu cara mensihir zaman modern. Kalau maling-maling dipukuli orang itu ada apa Ibu? Ada di ilmu hipnotis yang diisi dipukuli orang. Ilmu hipnotis itu tujuan jangan baik. Lalu akhirnya Pak salaman. Bu tanya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Salaman. Anak kemana Ben? Aku anak kamu. Ingat gak Ben dulu? Kamu ingat kamu itu ada siapa? Itu aja. Ngomong itu aja Bapak Ibu. Mama sakit kalian tahu. Ulun kalau orang kayak itu haul sibuk. Ulun harus cepat. Nah, apa kita mengatakan ini? Aku hanya ingin mengenalkan diri. Masa kita dipaksanya mengenali dirinya? Itu tanda-tanda hipnotis itu seperti itu. Dipaksanya kita berpikir untuk mengingat dirinya. Padahal dia tidak kenal sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah dia dahulu. Siapa pian ini? Mama sangat ingat. Berbedaan ulun berkaul. Ketemu sering seperti itu, manusia seperti itu. Ngapain Bapak Ibu kalau kenal sama ulun? Ayo Allah ada kita. Maka kurang lagi. Akhirnya Pak Ibu
Setelah itu gimana? Lepas dulu. Yang anehnya ulun guri keluar ambilkan emas, pulang ke rumah dari pasar Partaburan ke Sinarmas itu ngambilkan emas di lemari, diserahkan sama dia habis lebih dari 100 gram. Ya Allah, ada sadar bu, ada sadar. Selesai gue ke pasar, pulang ke rumah, emas dari gue sekitar setengah jam mungkin dulu itu juga kurangnya sudah hilang. Ada ngomong lagi orang boleh keluar rumah tuh amalan bacaan orang boleh haid. Nah lihat kata ngomong gua tawajjah haitsu syi'ta fa ilaka mansur. Tawajjah berhadap aja ke khatam gua yang di belakang di pundaknya Rasulullah itu kan ada khatam gua, ada aja orang ke Yuri pasar gua itu bukan kita bapak ibu apa namanya menuhankan, memang disuruh itu stempel yang di belakangnya Rasulullah. Karena waktu lahir Rasulullah banyak orang bernama nama Muhammad mengharap anaknya jadi Nabi dan Rasul, karena sudah diberitahukan di kitab suci orang-orang ahlul kitab ada Nabi akhir zaman nama Muhammad yang akan lahir. Ketika Rasulullah lahir, semua anak di zaman itu laki-laki. Bi'amikum nisa'ika rahmatan lil Mustafa hamalat dhukuran syada. Ya maulid azan. Di tahun Rasulullah dilahirkan, setahunan di tahun itu semua anak-anak yang lahir karamatan lil Mustafa, karena keistimewaan Nabi kita bernama Muhammad SAW, ternyata dibedakan oleh Allah. Ada stempel di pundaknya Rasulullah itu yang disebut khatamul nubuwwah. Siapa yang melihat itu cukup baik gue pindah keluar rumah, cukup kalau dia haid nggak ada bacaan apa-apa, cukup memandang selesai. Tawajjah berhadap haitsu syi'ta, bagaimanapun kamu menghadap, asal baik menghadap ke tulisan itu paling maka mansur, sesungguhnya engkau akan ditolong oleh. Penting di zaman-zaman sekarang ibu-ibu, anak-anak pria, nak anu muda-muda, nak abigi-abigi, jangan bangun. Hafiz emas sampai sekarang belum ketemu lagi. Makanya hafiz itu bilang, kita harus hati-hati. Itulah yang terjadi. Nah itu diantaranya, di antara menangkis-nangkis sehingga sampai kalau kita teruskan lagi. Ini data dari guru-guru. Apabila di sekitar rumah ada benda yang aneh, benda yang aneh, ada boneka kecil, ya, boneka kecil, boneka. Belum pernah mengalami itu pas di depan rumah. Pulang dari pengaruh ceramah, daerah briefing, jam 2:30 baru datang ke rumah. Benar benar. Aneh, ada boneka dan jarum terhambur di depan rumah. Ini cerita sama Najari karena Najari sama ulun. Orang tak menyakit ulun macam-macam. Kita tahu lah kalau lebih di masa bodoh. Kita serahkan ke Allah. Ulun minta perlindungan sama Allah. Lalu Pak gue hendak masuk jalan depan rumah, ada boneka dan jarum terhambur. Ulun lihat di CCTV. Aku lihat di CCTV. Ulun lihat. Bedanya sekitar setengah jam dia meletakkan, ulun datang. Tengah malam baik-baik. Tapi
itunya membelakangi, kalau nggak tahu mukanya mana di situ lah itu yang gitu. Dan sampai itu. Nah, ulun ambil ember. Nah, ini penting Bapak Ibu. Ulun ambil buat 3 gram sedikit. Garam murahnya. Terus saya garam Himalaya mahal. Garam murah sedikit. Anggaplah karena setengah ember air itu ya sedikit lah, sesendok atau 2 sendok 3 sendok lah atau segini. Garam murah buat garam. Aduk, nggak usah bacaan jadi masalah. Percikan benda-benda ini benar, jangan disentuh dulu. Percikan ini guru apa namanya itu Pak Ibu, percikan selesai. Bagaimanapun kekuatan yang ada pada benda itu, dia tidak berfungsi. Dapatnya dari garam. Garam itu, bisa diisi garam di rumah. Garam biasa murah itu, garam apa caranya tuh? Makan murah itu berapa kan? Asal garam aja. Itu penting kalau dia melihat anak-anak di sekitar rumah dia atau di sekitar tubuh dia. Kemudian ini penting, catat ini itu. Lalu kita ambil benda itu pakai sarung seperti kresek. Jangan pakai tangan kresek. Yang plastik itu Bapak Ibu. Kalau ambil, benar ambil. Masukkan ke dalam kresek benda. Jangan juga itu bonekanya ada. Tapi kalau fungsi lagi, buat ke dalam. Ambil campur tanah di lubang itu tengah malam. Paling-paling gue hanya bingung tuh. Di depan rumah di manakah? Wahai benda, kalau asalnya dari tanah, kembali ke tanah. Sampai sekarang aman, alhamdulillah. Itu cara. Kalau kita ada ilmunya, Bapak Ibu, bahaya. Kenapa? Itu yang disebut secara medis kan ada penyakitnya, tapi kita merasa seperti ada yang mencucuk-cucuk. Burung ada yang mencucuk-cucuk dari belakang. Kalau musuh angin, sebut angin dulu. Nah, itu penting. Itu Nabi pun sempat juga disihir orang, tapi Nabi dilindungi oleh Allah. Itu sebelum turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun, Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang dibaca sedikit banyak. Ibu-ibu ba'amalan, Pak Ibu ini adalah anak gue itu ba'amalan. Kalau ibu haid istighfar dan salawat, asal ada minta perlindungan dari Allah atau ada tulisan atau membuat di rumah hendak keluar rumah. Ini zaman orang yang kadang-kadang demikian. Hendak viral, bersaing murid, bersaing pengikut, bersaing supaya maju. Ya namanya aja bersaing. Kita perlu bersaing. Kita sama Allah. Nah, kira-kira cukup yang disampaikan. Jangan sudah cukup. Insya Allah kita sambung kembali. Dan demikian lagi makruh memakai tanah pada sekalian tempat yang tersebut itu. Nah, bertayamum di tempat yang 8 macam tadi pun boleh. Nah, insya Allah kita sambung lagi ke depan. Mudah-mudahan kita selamat terhindar dari sakit parah terlalu hidup. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana waqdi hajatina واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين واحفظنا من شر الكونين يا مجيب السائلين واختم لنا منك بخير اجمعين.
جميع الحاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله